Baik, selamat pagi. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi informasi kepada teman-teman semua bagaimana teknis atau model pembelajaran yang kami laksanakan dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Perkenalkan, nama saya Fangaro Gia, guru di SMK Negeri 1 Kerom. Nah, untuk mewakili teman-teman, di sini saya menyampaikan model pembelajaran yang selama ini kami pakai selama masa pandemi. Jadi kami melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring dan juga pembelajaran luring. Ya. Dan untuk normatif adaptif, kami melakukan pembelajaran di rumah secara jarak jauh atau online, sementara produktif atau praktek di kejuruan, siswa-siswi kami datang praktek di sekolah dengan membagi tahapan belajar atau sesi dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, baik. Di sini saya sampaikan model pembelajaran melalui dua macam model pembelajaran yang kami gunakan selama ini. Yang pertama melalui WhatsApp dan yang kedua melalui Google Classroom. Ya, di sini saya beritahukan bahwa sebelum kita masuk dalam aplikasi, maka terlebih dahulu kita mempersiapkan materi. Ya, materi kita siapkan melalui PowerPoint dan video. Ya, video kita melakukan perekaman dan kita kirimkan kepada anak-anak melalui Classroom, dan mereka akan melakukan tugas-tugas yang kita instruksikan, lalu mereka mengumpulkan tugas tersebut. Ya. Di sini sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan pembelajaran jarak jauh, saya coba memberikan sedikit bukti-buktinya, ya, atau bisa diperhatikan untuk bisa dicontoh. Nah, ini pembelajaran jarak jauh yang sangat sederhana, ya, karena kami yang ada di pinggiran kota atau di kabupaten, kami sangat terbatas dengan media atau fasilitas, tetapi kami akan mencoba untuk memaksimalkan fasilitas yang ada seperti Android dan laptop. Ya, walaupun jaringan kami juga sangat terganggu, ya. Dan di sini kami akan menjelaskan pemakaian Classroom, ya. Ini Classroom yang saya coba buat dan juga teman-teman yang lain. Ya, ada beberapa kelas yang sudah saya buat, ya. Saya mengajar di kelas 3 dan kelas 1. Nah, kebetulan saya sebagai guru agama Kristen, ya, dan ini kelas-kelas yang saya buat. Misalnya kita ambil contoh saja satu, ya. Misalnya di kelas inilah, oke, ya. Nah, ini agama Kristen Protestan kelas 10 multi C dan bisnis konstruksi dan properti. Di sini kita melihat bahwa kita masukkan tugas yang telah kita siapkan. Nah, untuk tugas-tugas kita buat topik dulu. Yang pertama absen, yang kedua materi, yang ketiga tugas-tugasnya, dan ada evaluasi dan ada ulangan harian. Ya, kita lihat materinya. Ya, materinya di sini misalnya kita lihat materi pertama, ya. Materi pertama, ya, ada materi kedua, ya, dan ada materi ketiga,
dan ada materi keempat ya. Oke. Untuk materi ini ya, saya pakai dalam dua bentuk, yaitu PowerPoint dan video pembelajaran ya. Kita masuk atau kita misalnya lihat di materi yang keempat lah. Kebetulan minggu ini saya sudah masuk di materi keempat dan juga sudah melakukan ulangan pertama. Misalnya kita buka materi ini. Di sini ada dua materi di dalamnya, ada dalam bentuk PowerPoint ya, ada dalam bentuk PowerPoint dan ada dalam bentuk video ya. Jadi anak-anak dia bisa membuka video ini dengan mengklik seperti ini ya. Dia klik saja. Nah, ini dia lagi loading. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, ini agak buram karena gangguan jaringan. Nah. Kalau hari ini kita punya ada dalam keadaan seperti ini. Aku berharap bahwa anak sekalian ada di rumah dalam keadaan sehat. Maka kita hari ini kita jam pembelajaran agama. Maka mari kita mempersiapkan diri dalam pembelajaran kita. Anak-anakku ya terkasih, pembelajaran kita ya, kita lihat materi kita lanjutkan materi yang kemarin dan kita masuk materi pokok yang kedua dan kita hari ini dalam pertemuan yang keempat ya. Materi kita saat ini adalah menuju kedewasaan yang benar ya. Oke, itu materi videonya dan kita kembali ke Google. Nah, kalau seandainya dia kesulitan juga membuka video karena jaringan terganggu, maka dia bisa membuka materi dalam bentuk PowerPoint. Coba kita buka. Nah, ini materi PowerPoint-nya. Kalau seandainya anak-anak dia kesulitan membuka video, maka dia bisa membuka juga materi dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi dia bisa memperhatikan, dia bisa membaca walaupun dia tidak mendengarkan uraian materi atau penjelasannya, tapi setidaknya dia bisa membaca atau memperhatikan, dia bisa memahami materinya ya. Jadi ini salah satu bentuk pembelajaran dalam classroom yang telah saya laksanakan selama ini ya. Ini materinya sampai penugasan juga ada di dalam materi ini ya. Hanya ini penugasannya ya, bacalah ayat ini dan tuliskan siapa saja dalam ayat ini yang diutus Tuhan ya. Apa saja fungsi mereka, berikan pemahamanmu tentang kedewasaan yang dimaksud dalam pembacaan tersebut. Silakan tuliskan dalam buku tugasmu. Jadi di dalam materi ada tugas-tugas juga selain di topik tugas nanti di classroom ya. Ada penugasan juga dan sampai selesai. Nah, ini materi di dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini nanti kalau dia sudah pelajari baru dia bisa tahu apa yang menjadi tugasnya ya. Dan kita melihat instruksi tugas ya, misalnya nah, silakan kerjakan tugas yang ada dalam video pembelajaran keempat. Ada tugas-tugasnya tadi ya, sudah lihat di video, dia kerjakan lalu dia kirim, lalu nanti
saya melakukan penilaian ya. Sama juga ya, ulangan ya, atau ada juga koreksi ya. Misalnya tuliskan apa saja kendala yang kamu hadapi selama pembelajaran melalui Google Classroom. Tuliskan bagian materi yang kurang dipahami dalam pembelajaran ini ya. Jadi ya, ada satu komentar ya dalam koreksi ini ya. Kurang paham apakah saat pembelajaran diganti itu caranya bagaimana. Kalian misalkan kita tambah dewasa, berarti kita harus tahu tindakan mana yang harus kita. Kurang pahamnya bagian mana? Kurang pahamnya Pak, apabila pergantian jam pembelajaran, apakah kita langsung lanjut atau kita istirahat dulu? Nah ini dia punya kendala ya. Ada juga yang di kelas lain yang berkata bahwa gangguan jaringan. Baik teman-teman, itulah pembelajaran yang saya sudah lakukan selama ini. Dan melalui pembelajaran ini ya, ada siswa yang aktif, ada juga siswa yang tidak aktif. Jadi kita terus terang lebih banyak yang tidak aktif ya. Dan yang tidak aktif itu kita upayakan untuk menghubungi mereka sehingga mereka mengambil tugas-tugas datang di sekolah ya. Jadi itu misalnya pemberian tugas misalnya ya, ulangan harian. Baik, ya misalnya diberikan tugas kepada 10 orang yang menyerahkan 2 orang dan yang dinilai baru 2 orang ya. Jadi ini ulangan ini ya. Jadi guru harus mencari anak ini agar dia bisa menentukan tugasnya. Mungkin dia gangguan jaringan, dan dihubungi secara pribadi. Baik, yang dinilai ya, ini sudah ya, ini saya sudah nilai. Baik, untuk Classroom ya, mungkin sudah paham. Dan juga saya memakai aplikasi WhatsApp ya. Misalnya anak-anak sekalian, jika sudah tersambung jaringan internet, silahkan pelajari materi tempat dan kerjakan tugas tempatnya. Terus untuk diperhatikan dan dipersiapkan diri masing-masing minggu depan kita ulangan harian. Pelajari kembali video materi 1-4 karena soal keluar. Nah, ya. Terus ini instruksinya dan persyaratan untuk ikut ulangan harian aktif dalam pembelajaran yang dibuktikan dengan absen setiap pertemuan dan menyelesaikan tugas 1-4. Ini persyaratan untuk instruksi persiapan ujian. Salam anak-anak bagi anak-anak sekalian ya. Hari ini kita masuk dalam ulangan harian, silakan persiapkan diri ya, tentang absen. Terus ada juga yang baru bergabung ya. Nomor 5 ini baru muncul ya, belum perkenalan diri di Bapak, dan tidak pernah absen dari pelajaran pertama, juga tidak pernah materi. Coba perkenalkan diri.